tersangka untuk keuntungannya pribadi. Jadi setelah kita tanyakan bahwa hasil daripada keuntungan itu semua yang dia melakukan penipuan itu digunakan untuk berpoya-poya. Assalamualaikum saudara Lun, saya Zaki Mubarak, wartawan serambinews.com. Saat ini berada di ruang Satreskrim Polres Aceh Utara, di mana di samping saya ada Kasat Reskrim AKP Bustani SH MSM MH. Nah, saya akan menanyakan beberapa kasus terbesar yang ada di wilayah Polres Mawai yang selama ini diungkap oleh Satuan Satreskrim Polres Aceh Utara. Salah satunya yaitu kasus pengungkapan kasus obat-obatan izin edar, kemudian kasus kedua rokok ilegal, dan kasus ketiga ada kasus senjata api, dan kasus keempat ada kasus curanmor yang barang buktinya seratusan, kemudian pengungkapan kasus BBM ilegal dan pupuk subsidi, dan juga ada beberapa kasus lain termasuk kasus polisi gadungan yang saat ini sedang ditangani oleh Satreskrim Polres Aceh Utara. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin kita bisa berbincang dengan Kasat Reskrim Polres Aceh Utara yaitu AKP Bustani. Nah, bagaimana nih Pak Kasat, apakah kasus ini penanganan terkait kasus polisi gadungan nih yang telah memakan korban puluhan dan hingga merugikan korban hingga ratusan juta rupiah? Mungkin bisa dijelaskan nih Pak Kasat. Baik, Bung Jaki, ya terima kasih banyak sudah hadir di tempat kami. Ya, tempat kami ini wujud daripada kemitraan antara kami dengan insan pers, ya, para kuli tinta. Nah, jadi di sini kami mengeksplor memang apa yang disampaikan tadi di pembukaan. Ada beberapa kasus yang kita tangani, di antaranya memang ada yang kasus-kasus besar yang jadi perhatian publik. Itu ada kasus senjata api mungkin yang mengakibatkan anggota kita yang menjadi korban dari Satres Narkoba, kemudian pupuk subsidi, kemudian kasus pengungkapan obat-obatan tanpa izin edar, kemudian ada kasus BBM ilegal juga, ya, kemudian ada kasus rokok juga, kasus rokok ilegal, kemudian baru-baru ini ada kasus curanmor juga, ya mungkin ratusan tadi, ya, daripada barang bukti yang sudah sebagiannya sudah kita kembalikan kepada masyarakat yang dibuktikan dengan kelengkapan administrasi, BPKB, STNK. Yang terakhir ada juga kasus Mila Abraham, ya, tentunya kasus Mila Abraham ini aliran sesat, kasus pertama yang ditangani di Aceh penanganannya secara proses hukum yang akan nanti sampai ke pengadilan. Yang tidak kalah menarik kasus penipuan penggelapan yang menjadi titik fokus kita itu banyak korban, ya. Kami sendiri memang Bung Jaki baru menjabat di sini belum 5 bulan, dihadapkan ada beberapa kasus yang menonjol, kasus yang besar yang harus kami ungkap beserta jajaran, tentunya berkat dari dukungan masyarakat. Karena apapunlah kita ini tidak berdaya kalau memang tidak ada dukungan masyarakat berupa informasi, tenaga, pikiran, dan lain-lain. Keberhasilan kami ini bukan keberhasilan Satreskrim, namun keberhasilan Polres Aceh Utara, juga keberhasilan masyarakat Aceh Utara khususnya, ya. Karena apapun bentuknya, outputnya adalah bagaimana wilayah hukum Polres Aceh Utara ini aman, sejuk, tentram, dan damai, baik di dalam melakukan kegiatan perekonomian, pertumbuhan ekonominya bagus, kemudian yang tidak kalah penting adalah nyaman beribadah, ya. Masyarakat Aceh Utara nyaman beribadah, mulai dari Kecamatan Sawang sampai dengan Panton Labu, alhamdulillah aman dan tentram di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kembali pada titik fokus kita, penipuan yang dilakukan oleh tersangka I ini memang penanganannya spesifik, ya, spesifik. Terkadang kami harus membuat posko pengaduan khusus kasus yang dilakukan oleh tersangka I.
Jadi posko pengaduannya itu ada di depan ya, di joglo kita buat. Jadi ketika masyarakat datang, masyarakat segera dilayani oleh petugas kita. Ada 2 orang petugas piket fungsi. Kemudian kalau memang itu kasus penipuan, diminta dokumentasinya atau dokumen-dokumennya, kwitansinya dan lain-lain, itu akan dianalisa. Tempus lokus akan dianalisa, kemudian nanti akan digelar awal. Digelar awal, arah perkaranya ini kemana. Kemudian konstruksi perkara itu akan dihubungkan dengan konstruksi LP sebelumnya, karena banyak LP. Ada di di Biren, kemudian ada di Lok-Semawe, kemudian ada di PD, kemudian ada di Aceh Utara. Yang paling banyak di Aceh Utara. Jadi di Aceh Utara itu ada yang tersangka ini mengaku anggota BNN Polda Aceh, kemudian dokter spesialis, ya, kemudian anggota TNI Intel Kodam, ya, juga mengaku sebagai aparatur yang seolah-olah bisa meluluskan apa yang diiming-imingi kepada korban. Jadi sebagaimana kita ketahui, korban ini ada uang yang diambil, ada hartanya juga yang diambil. Jadi barang berupa sapi, kerbau, sepeda motor dan lain-lain juga diambil oleh tersangka untuk keuntungannya pribadi. Jadi setelah kita tanyakan bahwa hasil daripada keuntungan itu semua yang dia melakukan penipuan itu digunakan untuk berfoya-foya, untuk di tempat-tempat hiburan di kota Medan, ya. Jadi lebih uniknya yang penipuan yang di Biren itu, bahkan dia menjanjikan akan menikahi seorang wanita yang dia sudah jumpain orang tuanya, kemudian jumpain si calon mempelai. Kemudian dari mempelai ini dijanjikan, kamu boleh kawin dengan saya tapi harus punya iPhone 16. iPhone 16, sehingga dia minta duit untuk dibelanjakan iPhone 16 biar calon mempelainya ini ya excellent lah, berpenampilan mewah lah begitu. Jadi si keluarga ini menyerahkan, toh begitu diserahkan, handphone tidak ada, kawin pun tak jadi. Begitu Bung Jaki. Baik, berarti ada berapa nih jumlah korban termasuk dari wilayah Biren, Polres Lok-Semawe hingga Polres Utara. Nah, saya juga mendapat informasi bahwa di daerah Polres Lok-Semawe ini belum ada laporan khusus terkait masalah ini. Artinya belum ada korban yang melapor ke Polres Lok-Semawe. Apakah korban Lok-Semawe melaporkan ke Aceh Utara atau juga sebaliknya Biren juga melapor ke Aceh Utara atau bagaimana nih? Baik, jadi memang yang banyak itu di wilayah hukum Polres Aceh Utara. Itu yang paling banyak, ada 34. Kemudian ada di Biren 1. Kemudian khusus wilayah hukum Polres Lok-Semawe mereka sudah buat pengaduan. Jadi sudah buat pengaduan di Polres Lok-Semawe, ya. Sudah buat pengaduan di Polres Lok-Semawe. Tapi sampai saat ini penyidiknya belum ada komunikasi dengan kita bagaimana untuk tindak lanjut proses penegakan hukumnya terkait dengan tersangka yang sama atas nama I. Baik, Pak Kasat Reskrim, tersangka ini sudah menjalankan aksinya sejak tahun berapa? Sudah lama, jadi sudah lama. Dia melakukan aksinya itu 2017. 2019 kita sudah dapat laporan resmi dari korban, ya kebetulan korbannya juga dari wilayah hukum Polres Aceh Utara. Kemudian kita tindak lanjuti. Nah, pintu masuk kita awal penanganan kasus ini juga berawal dari LP 2019. Nah, itu korbannya itu seorang perempuan yang diambil barang-barang uang-uangnya oleh tersangka I, karena si perempuan ini jual minyak ketengan di desa. Itu juga ditipu oleh si tersangka I yang mengaku anggota BNN dari Polda Aceh. Tapi kebanyakan korban dari perempuan ya, Pak? Ya, rata-rata perempuan, ada juga yang laki-laki. Itu laki-laki kalau nggak salah kemarin masalah mobil jazz ya, mobil jazz yang diambil
dengan modus nanti akan diberikan mobil baru dan lain-lain. Nyatanya mobil Jazz juga nggak kembali, uang penjualan juga tak kunjung datang kepada korban. Baik, mungkin bisa dijelaskan sedikit kronologi saat waktu penangkapan si pelaku nih. Oh ya, baik. Memang pelaku ini sering berpindah-pindah ya, sering berpindah-pindah tempat sehingga sulit kita melakukan pengungkapan ya. Kadang-kadang ada di Medan, nanti ada saat-saat tertentu dia di Batam. Kemudian ada saat-saat tertentu juga dia berpulang untuk ke luar negeri. Jadi pada saat durasi waktu itu kita melihat posisinya, ya kita cek keberadaannya. Nah, mulai dari 2019 baru di 2025 kasus ini berhasil kita ungkap. Jadi kita ungkap juga dari proses perpindahan tempat dari sebuah daerah pedalaman di Aceh Utara berangkat atau nginap di pedalaman di Tamiang ya, di Kabupaten Tamiang di sebuah wisma. Di sana juga kita dapat informasi ada pemilik wisma mau menjadi korban daripada si tersangka I karena mengaku anggota TNI. Kemudian pada saat proses penangkapan kita lakukan penggeledahan, dari yang bersangkutan juga kita mendapatkan atau mengamankan senjata airsoft gun bersama borgol. Jadi sebagaimana kita ketahui senjata airsoft gun itu sama borgol adalah milik organiknya TNI Polri. Ya baik, Saudara Lun, mungkin begitulah penjelasan dari Kasat Reskrim Polres Aceh Utara bahwa kasus ini sedang ditangani dan untuk pelaku sendiri ini sudah di mana nih Pak? Ya, jadi sejauh ini baik pemirsa sejauh ini Bung Jaki untuk perkembangan terakhir bahwa tersangka I ini sudah kita lakukan tahap 2. Ya, intinya apa? Berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum, kemudian tugas dan tanggung jawab penyidik sudah menyerahkan tersangka bersama barang bukti untuk diteliti dan diverifikasi pada saat tahap 2. Jadi tersangka tersebut menjadi tanggung jawab daripada jaksa peneliti berkas perkara. Nah, saat ini juga kita sudah melakukan proses penyidikan dalam kasus yang lain terhadap tersangka I. Ada LP korban yang lain, kemudian ada juga kepemilikan senjata airsoft gun sama borgol. Itu penyidikan juga sedang berlangsung. Sedang berlangsung. Selain daripada penipuan ada juga kasus yang bertimpa lagi tentang kasus senjata penggunaan. Iya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Oke, Pak Kasat. Ini kan sudah banyak korban. Ya. Artinya banyak korban, banyak kerugian dari pihak masyarakat yang dilakukan oleh tersangka I. Nah, Saudara Lun, mungkin apa ini himbauan dari pihak kepolisian ya terhadap masyarakat khususnya di Aceh Utara dan wilayah lainnya yang memang harus disampaikan bahwa agar jangan mudah tertipu dengan aksi-aksi pelaku terkait seperti polisi gadungan atau apa yang mengiming-imingkan sesuatu terhadap masyarakat. Bagaimana himbauan kepada masyarakat ini Pak Kasat? Mungkin bisa disampaikan langsung Pak Kasat. Ya. Baik, jadi himbauannya kami tidak bosan-bosan menyampaikan kepada masyarakat bila ada hal dan sesuatu orang-orang yang mengiming-imingi, yang menjanjikan ada rumah bantuan Baitul Mal dan lain-lain, kemudian mengaku anggota BNN, gitu kan, kemudian TNI, kemudian Intel dan lain-lain yang dapat meluluskan pekerjaan di BUMN, kemudian CPNS, kemudian dapat mengurusi rumah bantuan dan lain-lain. Yang langkah utama yang paling dicek Bung Jaki adalah identitas ya, identitas. Karena kan kalau kita mengaku anggota itu kan ada pos polisi terdekat. Iya. Nah, kita tanyakan identitas yang bersangkutan apa benar atau tidak. Iya. Yang wilayahnya yang ada pospol segera merapat ke pospol untuk menanyakan kebenaran daripada identitas yang bersangkutan. Yang tak kalah pentingnya adalah ketika ada kejadian-kejadian dan praktek-praktek seperti itu, yang paling utama mengecek atau melakukan pengecekan identitas dan kebenaran informasi. Apakah yang bersangkutan ini benar anggota BNN?
apakah yang bersangkutan benar anggota polisi, apakah benar anggota TNI, dan lain-lain. Kalau memang tidak benar, apa yang dijanjikan tadi, mau rumah bantuan, mau ada bantuan lembu, kemudian mau ada bisa meluluskan tes TNI Polri, karyawan BUMN, itu tidak pernah ada kunjung datang. Karena dia tidak mempunyai kewenangan untuk berbuat yang demikian. Nah, itu hanya buayan, kemudian hanya bujuk rayu, rangkaian bohong, kata-kata bohong yang tidak akan bisa ditepati karena dia tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan itu. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan. Baik, Saudara Alun, itulah tadi yang disampaikan oleh Pak AKP Bustami bahwa masyarakat jangan mudah terpengaruh ya dengan aksi-aksi pelaku dengan diiming-imingi. Misalnya rumah bantuan, diimingi masuk kerja menjadi PNS atau pekerja di tempat-tempat lainnya, ya pegawai-pegawai lainnya, pegawai BUMN, dan sehingga mereka meminta dulu uang muka atau apa segala macam. Ini jangan mudah terpengaruh, harus di cross check benar-benar Saudara Alun, agar jangan tertipu dengan uang jumlah yang sangat besar. Nah, sampai saat ini kita mendapat informasi bahwa ada sekitar 500 juta lebih yang dilakukan oleh korban, yang dilakukan oleh tersangka I terhadap korban lainnya yang ada di wilayah Aceh Utara dan wilayah-wilayah lainnya. Nah, bayangkan nih Saudara Alun, seberapa besar yang korban dapatkan dari seberapa besar yang didapatkan oleh pelaku terhadap korban-korban yang sehingga menyebabkan kerugian yang jumlahnya besar. Nah, ini yang harus kita perhatikan Saudara Alun. Nah, baik Pak Kasat, mungkin selain daripada yang tersangka I lakukan terhadap korban-korbannya, apakah selama ini Polres Aceh Utara juga ada mengungkapkan kasus-kasus sama, misalnya seperti penipuan seperti yang sama, misalnya ada polisi juga gadung atau kejadian-kejadian lain yang menyebabkan kerugian dari seperti ini Pak Kasat? Oh ya, baik Bung Jaki, pernah kita ungkap, tapi tidak spesifik ini yang kita tangani, karena kan beda, yang banyak korban, yang tidak banyak korban. Ya, jadi tentunya memang kasus tipu gelap ini kan ada seni-seni khusus yang kita ungkap untuk bisa kita faktakan untuk di dalam berkas ya, sehingga nanti tidak menyulitkan jaksa untuk membuat dakwaan. Nah, kasus ini karena banyak korban, karena tentunya ada penggabungan ya. Kalau memang kasus-kasus yang lain mungkin tidak terlalu rumit. Begitu kita proses saksi A, B, C, D sudah selesai. Kalau ini kan banyak ini berkelanjutan. Jadi pernah kita ungkap, ini banyak, ini sedang kita tangani kasus penipuan juga, ada konflik agraria juga terkait dengan penipuan, kemudian pemalsuan dokumen dan lain-lain. Tapi tidak serumit yang kasus yang viral ini ya, yang memakan banyak korban begitu ya. Bung Jaki. Itulah. Jadi Saudara Alun, pelaku ketika sudah viral baru pelaku bisa diketahui bahwa dia adalah seorang penipu yang sudah berpengalaman nih Pak Kasat. Ya. Apalagi dia residivis ya Pak. Residivis yang sudah berpengalaman, residivis narkoba ya. Narkoba. Oke, Saudara Alun. Nah, ini Saudara Alun. Jadi tidak asing lagi nih Saudara Alun. Saya juga akan memberitahu sedikit sosok seorang AKP Bustami ini bukan asing lagi di wilayah Polres Aceh Utara ataupun Polres Sumatera. Beliau ini sudah sering menangani sejumlah kasus-kasus, mulai dari kasus kecil hingga kasus besar. Ini harus kita apresiasi buat jajaran Polres Aceh Utara, khususnya kepada Kapolres ya, dan kepada Kasat Reskrim juga yang telah betul-betul menangani sejumlah kasus-kasus yang sudah merugikan masyarakat banyak nih. Nah, AKP Bustami ini juga pernah bertugas di Polres Semawe ya. Semawe ya, udah keliling lah, udah keliling Aceh nih. Udah pernah menjadi Kasat Reskrim Bener Meriah. Di Aceh Tenggara juga. Di Aceh Tenggara juga. Nah, bukan lagi pendatang baru nih. Saudara Alun. Pak AKP Bustami banyak prestasi yang diukir oleh beliau. Amin. Kita doakan saja nih mungkin ya, bisa jadi Kasat Reskrim atau yang tipenya lebih tinggi daripada Polres Aceh Utara nih ya, Pak Kasat ya. Amin. Jadi kita ini santai-santai aja Pak Kasat. Nah, ini podcast. Podcast. Jadi bukan apa hal lain lah. Jadi mungkin bisa berbicara lebih santai terhadap kasus ini. Ya, Saudara Alun, itulah mungkin
penjelasan dari Kasat Reskrim beberapa kasus yang sudah ditangani oleh Polres Aceh Utara. Ya, terakhir juga pernah ditangani baru beberapa hari yang lalu, ajaran sesat ya. Ajaran sesat yang pertama perdana nih di Aceh. Dan juga ada kasus-kasus lainnya yang diukir oleh Satreskrim Polres Aceh Utara. Baik, demikian Saudara Alun perjumpaan kami dengan Kasat Reskrim Polres Aceh Utara. Mungkin selanjutnya kita juga bisa bertemu di kasus-kasus lainnya di Polres Aceh Utara. Ya. Nah, Saudara Alun mungkin ini sudah mendengarkan bagaimana sudah penjelasan Kasat Reskrim ya, bahwa banyak kasus yang sudah ditangani oleh Polres Aceh Utara, dan ini adalah yang harus kita apresiasi kepada Polres Aceh Utara. Memang sudah serius ini Polres Aceh Utara menangani kasus dari hingga kasus yang kecil hingga kasus penipuan, kasus lain-lainnya yang telah berhasil dilakukan oleh jajaran Reskrim Polres Aceh Utara. Demikian Saudara Alun, sampai ketemu lagi di lain waktu. Saya Zaki Mubarak, wartawan Serambi News Lok Sumawe dan Aceh Utara, undur diri. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung Jaki, saya tunggu dulu, saya AKP Dr. Bustani juga pamit undur diri. Kami mengucapkan ya terima kasih atas bantuan masyarakat Aceh Utara. Kami ada di sini membuat kami bangga. Kemudian masyarakat Aceh Utara adalah masyarakat kami. Untuk itu jaga situasi Harkam Tipmas yang ada di masyarakat. Ada kejadian jangan main hakim sendiri. Ada permasalahan didudukan, ya kemudian dilaporkan. Kemudian permasalahan sekecil apapun kita masih ada. Sampaikan kepada aparat terdekat, sampaikan kepada kita, nomor kontak person kita ada, agar segera bisa dikomunikasikan. Tidak ada masalah yang tidak selesai apabila kita duduk semeja. Masyarakat Aceh Utara, masyarakat Aceh Utara Jaya bangkit, bangkit, bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kasat Reskrim. Ya.